Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd fa insyaallah ta'ala fi hadha al-yawm khamis السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 1446 الهجرة نواصل قراءتنا في الملخص في شرح كتاب التوحيد قد توقفنا في باب لا يذبح مكان فيه يذبح نعم لغير الله atau يذبح فيه لغير الله نعم la yuzbah lillah bimakanin yuzbah fihi li ghairillah. Kita kembali melanjutkan pada siang hari ini, hari Kamis 27 Ramadan. Alhamdulillah kita sampai pada 27 Ramadan tahun 1446 Hijriah. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Mulakhas di syarah kitab Tauhid. Kita sampai pada bab 6, larangan untuk menyembelih untuk Allah di tempat yang mana tempat tersebut adalah tempat kekufuran, tempat kesyirikan, tempat digunakan untuk menyembelih untuk selain Allah. Kemarin kita baca ayatnya, yang terkait masjid, yang mana itu juga adalah kias, analogi antara apa namanya tempat untuk menyembelih, di mana kita dilarang sholat di masjid kekufuran, maka kita juga dilarang menyembelih di tempat kekufuran. Kemudian kita lanjutkan an Tsabit bin Dhahhak, dibawakan hadis oleh al-muallif rahimahullah dari sahabat Tsabit bin Dhahhak. Qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bi buwanah. Nah, fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini buanah, titiknya harusnya di bawah, bi buanah. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Dari sahabat Thabit bin Dhahhak, beliau bercerita bahwa ada seseorang yang bernazar untuk menyembelih unta di suatu tempat namanya Buanah. Ini titiknya di bawah, bukan Nuanah. Oke, sebutkan nanti di sini jelaskan Buanah. Ada orang yang bernazar, beribadah, melakukan nazar untuk menyembelih unta di daerah Buanah. Maka orang tersebut bertanya kepada Nabi, boleh nggak dilakukan nazarnya ini? Maka Nabi meminta rinciannya. Apakah di Buanah itu ada watanun min autanil jahiliyah yu'bad? Ada berhala, sesembahan, sesembahan kaum musyrikin yang disembah. Ada nggak di tempat tersebut di Buanah? Qalu la. Maka mereka berkata, dijawab para sahabat, tidak ada wahai Rasulullah. Kemudian Nabi merinci lagi. Apakah di sana terdapat aidun min a'yadihim, hari Id mereka, mereka biasa kumpul-kumpul di sana? Nah, maka para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, aufi binadrik, ya, penuhilah nadarmu, tunaikanlah, karena sesungguhnya tidak boleh untuk menunaikan nazar yang mengandung kemaksiatan kepada Allah dan pada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Nah, atau apa ini? Yang bukan milik anak Adam. La yamliku ibnu Adam. Rawahu Abu Dawud wa isnadu ala syartihima. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanatnya sesuai sanat atau syarat syarat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sanatnya memenuhi syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Salih Hafizahullah menjelaskan mufradat-mufradat di dalam hadis ini. Yang pertama disebutkan Thabit bin Dhahhak. Ini dari sahabat Thabit bin Dhahhak ini yang menceritakan kisahnya ini.
Beliau ada Thabit bin Dhahak bin Khalifah bin Tha'labah bin Adi Al-Ashhali Al-Khazraji Al-Ansari sahabiyun masyhurun mata sanata arba' wa sittina lil hijrah. Beliau adalah Thabit bin Dhahak bin Khalifah bin Tha'labah bin Adi Al-Ashhali Al-Khazraji Al-Ansari. Nah, ini orang Arab biasa demikian namanya hanya satu. Namun mereka menghafal ayah-ayah mereka ini sampai panjang sekali. Bin Tohak, bin Khalifah ini ayahnya bin Tha'labah bin Adi Al-Ashhali Al-Khazraji. Nah, sahabat Ansar, seorang sahabat yang masyhur. Beliau wafat tahun 64 Hijriyah. Sahabat Thabit bin Tohak. Kemudian disebutkan Nadharoh di hadis. Ada seseorang yang bernazar, nazaro. Bernazar itu apa? Kata Syekh Saleh Hafizahullah, nazar secara bahasa artinya adalah al-ijab, mewajibkan, kewajiban. Nah, kewajiban yang diikrarkan secara bahasa. Namun secara istilah, nazar adalah an yulzimal insanu nafsahu bisyai'in minal ibadati lam yakun laziman alaihi syar'an. Seseorang itu mengharuskan yulzima dari alzama yulzimu af'ala yuf'ilu. Nazar adalah seseorang mengharuskan dirinya sendiri dengan suatu ibadah. Nah, yang mana ibadah tersebut tidak harus secara syariat. Ini mungkin hanya sunnah seperti menyembelih demikian. Namun dia haruskan merasa oh ini harus saya lakukan. Ini nazar. Namun juga di situ ada nazar yang nah modelnya lain ini seperti dikaitkan. Kalau Allah berikan saya kesembuhan, maka saya akan bersedekah. Maka saya akan demikian dan demikian. Ini juga nazar nah, yang dikaitkan. Namun secara umum nazar adalah mengharuskan sesuatu yang mana ya, ibadah mengharuskan mengharuskan ibadah yang mana ibadah tersebut aslinya tidak harus, tidak wajib. Nah, ini nazar. Kemudian lanjut buanah. Ada seseorang laki-laki yang bernazar menyembelih unta di buanah. Buanah adalah hatbatun min waroi yanbu. Adalah bukit, suatu bukit habbah di belakang daerah namanya yanbu. Kemudian wasan, mana Rasulullah bertanya, apakah di sana ada wasan? Wasan adalah kullu ma'ubida min dunillah min qabrin aw ghairihi. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, ya berupa kuburan atau yang lainnya, batu-batu, patung, dan yang semisalnya ini umum maknanya, wasan maknanya luas. Nah, Rasulullah bertanya, apakah di Buana ada wasan? Atau kemudian ditanya, apakah ada aidun? Al-aidu ismun lima ya'udu minal al-ijtima'i ala wajhin mu'tadin. Aid, ya perayaan. Kita ada Idul Fitri dan Idul Adha. Aid adalah ismun, suatu nama bagi ya suatu pertemuan yang diadakan secara berulang, secara berkala, kebiasaan. Nah, itu namanya Aid. Apakah ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara berkala di sana? Pertemuan-pertemuan orang-orang musyrik. Nah, tadi sebutkan tidak ada. Tidak ada praktek-praktek peribadahan, tidak ada patung-patungnya juga tidak ada. Maka kata Rasulullah, nah silahkan, silahkan atau aufi binadrik, tunaikanlah nazarmu, nyembelih unta di tempat tersebut. Ala syartihima, yang disebutkan di sini, sanatnya sahih, sesuai dengan syarat
Bukhari Muslim, yakni sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim dalam hal ittisalus sanad. Nah, sanadnya bersambung dengan perawi-perawi yang udul, yang adil, dhabitin, perawi-perawi yang kuat hafalannya, min ghairi syudzudin wala illah, tanpa ada keganjilan atau cacat. Nah, ini penjelasan mufradat-mufradat dari hadis Sabit bin Dhahhak. Nah, dalam bab la yudbah lillah bimakan fih yudbah li ghairillah bimakanin yudbah fihi li ghairillah. Kemudian kita lanjutkan al-ma'na al-ijmali lil hadis. يذكر الراوي أن رجلا التزم لربه أن ينحر إبلا في موضع معين على وجه الطاعة والقربة وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفيذ فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه فلما علم صلى الله عليه وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر. ثم بين صلى الله عليه وسلم النذر الذي لا يجوز الوفاء به وهو ما كان المندور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك الناذر. Nah, di hadis ini perawi sahabat Thabit bin Dhahhak menyebutkan kisah bahwa ada seseorang yang mengharuskan dirinya iltazama li rabbihi, bernazar untuk menyembelih seekor unta di suatu tempat tertentu, ya disebutkan buana. Dia bernazar untuk menyembelih di sana ala wajhi ta'ah wal qurbah, sebagai bentuk ibadah, ketaatan, qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Namun sebelum itu orang tersebut bertanya meminta fatwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana pelaksanaan nadar ini, boleh tidak dilanjutkan atau tidak. Maka Nabi merinci terlebih dahulu. Istafsalah dari istaf'alah. Nah, merinci tempat tersebut. Apakah dahulu apakah dahulu di sana terdapat syai'un min ma'budatil musyrikin? Apakah terdapat sesuatu dari sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik? Apakah terdapat itu, baik itu patung, batu, pohon, atau kuburan? Nah, apakah ada di sana? Au sabaqa, ataukah dulu di tempat tersebut orang-orang musyrik biasa berkumpul, yu'azzimunahu, mengagungkan tempat tersebut. Ya, Aid tadi. Aidun min a'yadihim. Nah, apakah biasa orang-orang musyrik berkumpul di sana? Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui bahwa tempat tersebut tidak ada watan, tidak ada sesembahan orang-orang musyrik, tidak ada aidun min a'yadihim, maka Nabi memberi fatwa, memfatwakan bitan fidzin nadri, untuk menunaikan nazar tersebut. Nah, aufi binadri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan nazar-nazar yang tidak boleh untuk dilaksanakan, untuk ditunaikan. Nah, yaitu yang maka al manzuru fihi maksiatan lillahi, yaitu nazar yang di dalamnya mengandung kemaksiatan kepada Allah. Dan misalnya dia mengharuskan, saya mengharuskan untuk mengganggu orang yang lewat di sini.
Ya, bernazar untuk mengganggu orang. Nah, ini maksiat, mengganggu orang dapat dosa. Nah, ini jenis nazar yang tidak boleh untuk ditunaikan. Aula yadkhulu tahta mulkin nazir, atau nazar yang sesuatu yang bukan dalam kepemilikan orang tersebut. Nah, saya bernazar menyembelih unta tetangga saya. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh untuk ditunaikan nazarnya. Tiba-tiba datang ke tetangganya, ke kandang sebelah, diambil untanya, disembelih. Ini tidak boleh. Nah, demikian sampai sini pertemuan kita terkait hadis Thabit bin Dhahhak dan juga penjelasan oleh beliau Syekh Saleh Hafizahullah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.